Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Istiqomah dari B4 2017 kelas malam. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar dapat membantu terwujudnya tujuan perusahaan atau organisasi secara efektif dan efisien, atau sebuah kegiatan atau aturan untuk memposisikan manusia sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan untuk mencapai target dalam sebuah perusahaan. Contohnya seperti sawah yang membutuhkan seorang petani, web yang membutuhkan seorang programmer, buku yang membutuhkan seorang ilustrator, layouter, dan writer, dan sebagainya. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan, baik skala kecil maupun besar. Melalui manajemen sumber daya manusia, semua kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja dapat dikelola dengan baik. Fungsi-fungsi manajemen SDM ialah yang pertama, mengatur dan mengelola pekerja. Yang kedua, melakukan penilaian atau performance evaluasi. Yang ketiga, penggantian atau kepuasan atau compensation. Manajemen SDM juga memiliki fungsi untuk mengambil kebijakan tentang gaji sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja karyawannya. Lalu yang keempat, pusat pelatihan atau penasihat. Divisi SDM bertanggung jawab terhadap semua program untuk melatih karyawan melakukan tugasnya. Manajemen juga harus mencari solusi terhadap kendala yang dialami oleh SDM agar kinerja tetap maksimal dan berkualitas. Yang kelima adalah membuat relasi. Selain membuat relasi dengan pihak luar, divisi SDM juga memiliki peran untuk melakukan integrasi hal yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan dan karyawan. Lalu, yang keenam ialah mengatasi permasalahan. Divisi SDM memiliki wewenang untuk mengatasi permasalahan yang sering timbul pada karyawannya. Salah satu permasalahannya yang dapat timbul yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang ketujuh adalah menangani kesehatan dan keselamatan pekerja. Manajemen SDM juga bertugas untuk membuat iklim kerja di perusahaan menjadi kondusif, sehat, dan aman. Keselamatan kerja dan kesehatan semua karyawan menjadi tanggung jawab divisi ini. Lalu, manajemen SDM juga memiliki berbagai macam tantangan, antara lain tantangan internal organisasi. Lalu ada cara untuk menghadapi tantangan internal. Langkah-langkah yang dilakukan biasanya, yang pertama, tingkatkan kontrol untuk mencegah dan berusaha agar setiap masalah dapat diselesaikan secepat mungkin sebelum berkembang menjadi masalah yang besar. Yang kedua, bertindak proaktif, dalam arti aktif melakukan upaya untuk mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan sebelum masalah keluar dari kendali. Yang ketiga adalah organisasi atau perusahaan membutuhkan manajer yang mampu bekerja di dalam menghadapi persaingan secara fleksibel. Lalu terdapat juga tantangan individual organisasi. Di bagian lain, MSDM juga menghadapi tantangan yang bersifat individu dari sebuah organisasi, yaitu yang pertama, keserasian antara pekerja dan organisasinya. Yang kedua, tanggung jawab etnis dan sosial. Yang ketiga, produktivitas. Keempat, pelimpahan kekuasaan atau wewenang. Yang kelima, penyaluran buah pikiran. Lalu, tantangan individual organisasi di bagian lain. Lalu tantangan faktor eksternal organisasi. Faktor lingkungan atau keadaan yang berasal dari luar organisasi yang dapat menghambat upaya peningkatan fungsi SDM yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Faktor-faktor ini adalah tenaga kerja hukum atau peraturan persaingan, komunikasi, konsumen,
serta perubahan teknologi, ekonomi, dan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan lingkungan organisasi, manajemen personalia dan SDM dapat mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah pengawasan terhadap lingkungan untuk mengidentifikasi perubahan dalam variabel lingkungan. Yang kedua, mengevaluasi dampak perubahan lingkungan. Yang ketiga, ambil tindakan proaktif dari perubahan lingkungan yang terjadi. Yang keempat, dapatkan dan analisis umpan balik. Sumber daya yang paling penting dalam suatu organisasi adalah sumber daya manusia. Orang yang memberikan energi, bakat, kreativitas, dan upaya karyawan kepada organisasi sehingga organisasi dapat terus eksis. Setiap manusia memiliki karakteristik individu yang berbeda satu sama lain. Lalu, praktek-praktek manajemen sumber daya manusia ada 7. Yang pertama, internal career opportunities. Mengacu penggunaan internal labor market untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan dibanding tenaga kerja dari eksternal. Yang kedua adalah training system formal, atau mengacu pada pelatihan formal yang diberikan kepada karyawan. Yang ketiga adalah sistem penilaian kinerja yang didasarkan pada hasil kerja ataupun perilaku kerja. Yang keempat, profit sharing plan, atau pembagian hasil berupa material yang didasarkan pada kinerja organisasi, dapat dilihat sebagai bagian integrasi dari sistem MSDM strategik. Yang kelima, employment security. Sejauh mana pemberi kerja memberikan jaminan kerja bagi karyawan yang memberikan banyak implikasi strategik. Yang keenam, voice mechanism. Voice mechanism bentuknya adalah formal, grievance system, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Terakhir adalah tingkat kepentingan dari suatu jabatan dalam organisasi. Yang ketujuh, job definition. Pendefinisian jabatan yang jelas akan membantu karyawan memahami tugas dan fungsinya secara baik, sehingga dapat dipastikan bahwa karyawan tidak akan melakukan aktivitas pekerjaan yang tidak terkait dengan fungsi dan tugasnya. Pendefinisian jabatan secara jelas dapat melalui pendefinisian uraian jabatan secara jelas dan dengan individual action. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.